Menantu Super. Bab 4741-4750. Bab 4741, Kekacauan Besar. Setidaknya 100.000 keping. Tetua itu tersenyum, oke, lalu hitung 100.000 keping, kurangi batu kecubung yang dikonsumsi Han Sanqian di kota Yetian, lalu lihat berapa banyak keping yang bisa dipalsukan. Utusan khusus itu mengerutkan kening dan buru-buru memanggil anak buahnya untuk mendapatkan salinan tagihan kota Yetian. Bawahan sudah bersiap dan segera mengeluarkan tagihannya. Meskipun pajak kali ini belum diperhitungkan karena kemunculan Han Sanqian, bagaimana mungkin kekuatan di belakang mereka hanya mendapatkan tagihan dari Luo Jin? Kalau tidak, bukankah akan menjadi lelucon jika Luo Yuan membuat tagihan palsu? Mereka memiliki mata-matanya sendiri, dan bahkan jika Luo Jin tidak membayar tagihannya, semua transaksi yang terjadi di kota Yetian dicatat dengan jelas. Setelah menyerahkan tagihan, utusan itu tiba-tiba mengerutkan kening, tetua, Han Sanqian membeli banyak barang. Itu normal. Jika tebakanku benar, material ini dibeli untuk kavalerinya. Utusan khusus itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera membuat perhitungan sederhana tentang tagihan tersebut. Setelah itu, dia melihat ke arah yang lebih tua dan berkata, pada dasarnya, 3.000 dolar Han cukup untuk memperlengkapi dia dengan sekitar 20.000 kavaleri. Penatua tersenyum, 20.000, dibandingkan dengan 3.000 yang baru saja Anda dapatkan, berapa banyak perbedaannya? Setelah mendengar ini, utusan khusus itu menundukkan kepalanya karena malu, ini kelalaian bawahan saya, tapi bisakah dia benar-benar memalsukan begitu banyak peralatan? Bahkan jika Han Sanqian kuat, itu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Awalnya, saya tidak percaya Han Sanqian bisa melakukannya. Namun, seperti yang Anda katakan, Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka memiliki setidaknya 3.000 kavaleri yang menyerang dalam pertempuran. Dengan kata lain, belum lagi 20.000, secara teoritis 3.000 Han Sanqiandu seharusnya tidak dapat diciptakan, tapi sekarang, ini adalah fakta yang sangat kuat di depan mata kita. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas bagaimanapun, kali ini kita tidak akan beradaptasi dengan perubahan, tapi kami memang akan menjadikan Han Sanqian band kavaleri yang ingin bersembunyi keluar. Jika tidak, pernahkah Anda memikirkan apa konsekuensinya jika kekuatan ini dibiarkan menyerang secara tidak terduga? Bahkan formasi tong besi yang besar pasti akan dihancurkan menjadi kekacauan dan dilubangi oleh tim kavaleri yang berjumlah puluhan ribu orang ini. Untungnya, kami menemukannya tepat waktu, jika tidak, Han Sanqian mungkin bisa lolos, kata utusan khusus itu. Tetua itu menggelengkan kepalanya, tidak, Han Sanqian tidak punya niat untuk melarikan diri. Meskipun tidak mudah untuk membunuhnya, setidaknya tidak sulit. Jika dia tidak melarikan diri, mungkinkah dia ingin melawan kita secara langsung? Jika dia benar-benar berencana untuk melarikan diri, Han Sanqian pasti akan berjaga di luar kota malam ini. Dia akan langsung mengungkapkan kavalerinya. Dia benar-benar ingin melawan kita sampai mati. Pada titik ini, kata sesepuh dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, Han Sanqian ini selalu suka melakukan hal-hal yang tidak terduga. Pertama, ada armor yang muncul secara misterius, dan sekarang fakta bahwa dia berjuang keras alih-alih melarikan diri sangatlah sulit untuk dilawan. Kalau dipikir-pikir, kegagalan kita sebelumnya adalah karena kita gagal memahami beberapa niat sebenarnya Han Sanqian dan ditipu olehnya. Namun, sekarang Anda ada di sini, tetua, itu akan berbeda. Utusan khusus itu tersanjung. Penatua itu melambaikan tangannya, kamu tidak perlu memujiku terlalu tinggi. Aku hanya lebih berhati-hati daripada yang lain. Oke, aku telah memperbaiki kesalahanmu. Sekarang, apa rencanamu untuk menyerangmu di siang hari? Utusan khusus itu mengerutkan kening. Dia punya beberapa rencana sebelumnya, tetapi sekarang karena ada yang tidak beres pada awalnya, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Bicaralah dengan percaya diri. Sayalah yang benar-benar bersaing dengan Han Sanqian. Anda, orang luar, mungkin memiliki beberapa pendapat yang salah, tetapi beberapa pendapat mungkin yang paling jelas. Menurut Anda, bagaimana kita harus menyerang di siang hari? Dengan kenyamanan sesepuh, utusan khusus itu akhirnya menghela nafas lega, dalam kondisi ini, pikirannya menjadi lebih rileks. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, Elder, saya punya rencana.
Saya hanya tidak tahu apakah rencana ini baik atau bodoh. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidak banyak hal yang ingin kau katakan antara kau dan aku. Utusan khusus itu mengangguk, lalu dia pindah ke sisi yang lebih tua dan berkata dengan lembut, ide saya menyebutnya metode memukuli anjing. Bab 4742 Cara mengalahkan anjing. Apa metode memukuli seekor anjing? Tanya orang yang lebih tua. Menurutku Han punya 20.000 kavaleri meskipun dia punya 3.000, tapi 20.000 kavaleri sebenarnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kita. Karena Han Sanqian tidak berniat melarikan diri, kami menyerahkan pertahanan sepenuhnya dan mengarahkan semua prajurit untuk menyerang. Pasukan cadangan yang beristirahat kemarin menggantikan tentara yang menyerang di garis depan. Sambil melancarkan serangan sengit, biarkan pasukan lain menyerang kota Yetian dari 3 sisi lainnya. Ada parit di salah satu dari 3.000 tembok, jadi tidak mungkin dia memiliki parit di 3 sisi lainnya, kan? Bahkan jika ada parit, sangat mustahil baginya untuk memiliki 3 hari kejahatan untuk membantunya makan. Dengan cara ini, setelah kita menghancurkan kota Yetian, kita bisa membentuk pengepungan dan menutup pintu untuk menghajar anjing-anjing itu. Meski caranya sedikit lebih lugas dan sederhana, namun utusan khusus tersebut yakin gaya permainan ini cukup membuat Han Sanqian sulit ditolak. Penatua itu tersenyum lembut, bagaimanapun juga, Anda adalah utusan khusus saya. Saya tidak salah menilai Anda. Namun, saya yakin ketiga pihak lainnya tidak akan mudah untuk diserang. Saya tidak tahu formasi aneh seperti apa yang akan dipasang Han Sanqian. Anda bisa memimpin pasukan untuk menyerang. Utusan khusus menerima perintah, saya akan menghitung jumlah orangnya sekarang. Ingat, kamu bisa menyerang dengan kekerasan daripada menyerang sembarangan. Jika situasinya tidak tepat, jangan bertindak karena kesetiaan, segera mundur. Kita tidak boleh terlalu terburu-buru dalam mengepung Han Sanqian. Beberapa hal tampak sederhana, namun sangat rumit, dan beberapa hal tampak rumit, namun sederhana. Utusan khusus menerima perintah lagi, saya mengerti. Begitu utusan itu pergi, sesepuh itu berdiri dari tempat duduknya. Han Sanqian, meskipun gerakan bawahanku tidak terlalu pintar, aku tetap ingin melihat jenis kartu apa yang ingin kamu mainkan. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meninggalkan tenda. Setelah beberapa saat, klakson serangan berbunyi di kamp. Saat matahari terbit, babak serangan baru secara resmi diluncurkan. Utusan khusus tersebut memimpin 3 jenderal dan membagi 3 pasukan dari selatan, utara dan barat kota Yetian, masing-masing berjumlah 30.000 orang, untuk menyerang. Di saat yang sama, tepat di sebelah timur kota Yetian, pasukan di sana juga melancarkan serangan yang lebih ganas setelah gelombang perubahan. Di luar kamar pribadi, Scar berdiri di sana dengan kelelahan. Dia sudah lama mengetuk pintu, tapi Han Sanqian tidak mengeluarkan suara. Dia awalnya ingin memaksa masuk, tetapi penjaga di pintu kamar pribadi menolak untuk mengizinkannya masuk. Mereka mengatakan bahwa Han Sanqian mendapat perintah, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk kecuali dia setuju. Pada titik ini, bahkan Luo Jin, yang memberi perintah, tidak bisa membiarkan bawahannya membuka pintu. Meskipun resimen kavaleri kita dapat menahan serangan sengit dari timur ini, kita tidak memiliki seorang pun di 3 sisi lainnya. Ada 30.000 tentara yang menyerang dari ketiga sisi. Begitu kita membiarkan mereka berhasil menerobos, kita akan diserang dari kedua sisi dan tidak memiliki peluang untuk bertempur sama sekali. Saya telah meminta Hai Jin, Pei Mu dan Pei Yuan untuk masing-masing memimpin 5.000 kavaleri, dan segera bergegas ke 3 sisi untuk menanggapi musuh sementara. Oh, pemimpin, ada yang ingin Anda katakan? Tidak peduli seberapa keras Scar berteriak, tidak ada respon dari dalam Han Sanqian, mereka yang tidak tahu bahkan mengira dia sedang mabuk di dalam. Tuan Kota Tuan Luo, kenapa kamu tidak meminta seseorang untuk membuka pintu saja? Kata Scar tak berdaya. Meskipun Luo Jin juga terlihat cemas, dia masih agak enggan, tetapi, Tuan Han meminta saya untuk. Saya harus memastikan tidak ada yang mengganggu saya di kamar pribadi. Oh, kamu baru saja mengatakan bahwa pemimpinku menghabiskan sepanjang malam minum bersamamu tadi malam. Mungkin dia hanya mengatakannya dengan santai karena dia sedang mabuk. Kamu juga tahu bahwa ketika kamu sedang minum, bagaimana kamu bisa menepati janjimu? Kalau dipikir-pikir, sepertinya apa yang dikatakan Scar masuk akal,
ketika pria ini sedang mabuk, dia sepertinya tidak menganggap serius apapun yang dia katakan. Ibarat kamu sedang mabuk, kalau ada yang membantumu pasti akan teriak aku tidak mabuk, dan aku bisa minum omong kosong seperti itu lagi. Memikirkan hal ini dan betapa pentingnya menghubunginya lagi, Luo Yuan mengangguk. Segera setelah itu, dia berkata kepada bawahan yang menjaga pintu, kalian semua boleh pergi, kalian tidak diperlukan lagi di sini. Beberapa bawahan pasti berada dalam dilema. Di satu sisi, sang master baru saja memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk, namun di sisi lain, dia tiba-tiba berubah pikiran secara pribadi. Hal ini benar-benar membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat ini, suara Han Sanqian terdengar di dalam. Bab 4743 kamu bisa bermain sendiri. Ku bilang, tidak ada yang boleh mengganggumu. Kalimat ini membuat beberapa orang senang sekaligus putus asa. Tentu saja saya senang Han Sanqian bereaksi, tapi saya juga kecewa, apa bedanya reaksi seperti ini dan tidak ada reaksi. Scar khawatir dan berkata, pemimpin, semuanya berada dalam kekacauan di luar sekarang. Silakan keluar dengan cepat dan buatlah ide. Saya mendengar apa yang baru saja Anda katakan di luar. Tapi, Scar, bagaimana dengan Anda? Dia juga presiden dari pasukanku. Aku sudah bilang kepadamu sebelumnya bahwa kamu harus menangani hal-hal kecil sendirian dan hanya melaporkan hal-hal mendesak kepadaku. Jadi, kamu bisa menangani masalah-masalah kecil ini sendiri. Tangani sendiri. Reaksi pertama Scar setelah mendengar kata-kata ini adalah dia bingung. Vedet. Lah. Bagaimanapun, musuh telah melancarkan serangan umum skala besar. Ini adalah masalah besar. Kesalahan apapun di tempat manapun dapat menyebabkan mereka kalah dalam keseluruhan permainan. Jadi, bisakah aku mengatasi masalah ini sendiri? Namun, setelah merenungkannya, Scar agak senang. Setidaknya, ini adalah tanda kepercayaan Han Sanqian padanya. Tapi pemimpin aliansi, masalah ini selalu menjadi masalah besar. Aku tidak punya cukup pengalaman. Aku khawatir. Han Sanqian terkekeh pelan, setiap orang harus mendapatkan pengalaman pertamanya. Jika kamu khawatir tentang kurangnya pengalamanmu setiap saat, maka jelas, itu akan selalu menjadi yang pertama bagimu setiap saat. Coba saja, jangan ada tekanan, dan jangan takut membuat kesalahan. Orang selalu butuh kemunduran dan kegagalan untuk tumbuh. Karena saya menyerahkan pasukan beruang kutub kepada Anda komando, tentu saja, saya siap jika Anda melakukan kesalahan. Meskipun Han Sanqian sudah mengatakan ini, Scar, yang tidak memiliki pendidikan sama sekali, masih sangat tidak stabil. Tapi pemimpinnya. Dia tidak memiliki pengalaman bertempur sama sekali, terutama dalam perang skala besar, dan dia tidak memiliki pendidikan, tentu saja dia sangat tidak percaya diri. Dia sendiri tahu betul bahwa bahkan Hai Jin lebih berpengalaman darinya dalam hal-hal seperti memimpin pertempuran. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memimpin serangan dan memberikan contoh yang baik. BR lebih besar dari turun. Jika Anda tidak yakin tentang sesuatu, Anda dapat mendiskusikannya dengan Hai Jin. Han Sanqian benar-benar memblokir kata-katanya. Tidak peduli seberapa tertekan atau bersalahnya dia, Scar hanya bisa mengertakkan gigi dan berbalik dan pergi. Bagaimanapun, kesalahan perintah memang buruk, tetapi menunda peluang tempur bahkan lebih buruk lagi. Segalanya telah sampai pada titik ini. Dia tidak punya pilihan selain kembali dan mengambil alih komando. Mungkin kuda mati itu bisa digunakan sebagai dokter kuda yang hidup. Melihat Scar pergi, Luo Jin juga melihatnya di matanya dan merasa cemas di dalam hatinya. Namun dia tidak punya pilihan lain selain menghela nafas, membiarkan bawahannya terus berjaga, lalu berdiri dan pergi. Di kamar pribadi, Han Sanqian tidak sibuk dengan apapun, tetapi saat ini sangat santai. Secangkir teh sedang diseduh di sana, dan Han Sanqian meminumnya perlahan. Tentu saja dia sangat menyadari situasi di luar, tapi dia juga tahu betul bahwa dalam situasi ini, dia tidak bisa terburu-buru mengambil tindakan. Semakin bersemangat seseorang memainkan kartunya, semakin mudah orang lain mengetahui kartunya. Serang aku dari semua sisi, taktik yang paling umum. Aku benar-benar tidak percaya kamu akan melakukan ini. Kamu pasti seperti aku, takut ketahuan melalui gerakanmu, jadi cari saja orang lain untuk mengatur taktiknya terlebih dahulu.
Jika kamu bisa bermain seperti ini, aku juga akan melakukannya. Aku akan membalasmu dengan gerakan yang sama. Jelas pihak lain sangat berhati-hati. Hingga saat ini, dia belum sepenuhnya melepaskan dan bertarung dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan pelecehan atau tipuan terus-menerus untuk mengetahui niat sebenarnya. Semakin sering hal ini terjadi, Han San Qian harus semakin tenang. Meski agak berani membiarkan Scar mengatur pengaturannya, itu bukan tanpa alasan. Terkadang, itulah yang terjadi di medan perang. Yang cerdik versus yang cerdik, mungkin semua orang saling memanfaatkan satu sama lain selangkah demi selangkah, seperti Han San Qian sekarang dengan komandan di sisi berlawanan. Namun terkadang jika Anda menempatkan orang yang cerdik pada selembar kertas kosong yang tidak memahami apapun, efeknya mungkin berbeda. Meski orang yang cerdik bisa dengan mudah menghajar Bai Zi hingga ibunya pun tidak mengenalinya, namun di sisi lain, Bai Zi juga bisa mengejutkan lawannya. Selanjutnya terserah kamu, Scar. Han San Qian tersenyum sinis. Bab 4744, Pertarungan Kuda Inferior. Membunuh. Di luar kota, di bawah penempatan Scar, kavaleri Legiun Beruang Kutub segera dibagi menjadi 4 gelombang dan menghadapi musuh secara berkelompok. Caranya sangat sederhana dan kasar. Kedua pasukan itu bentrok, dan terjadi pertempuran sengit di mana-mana. Legiun Beruang Kutub memang telah dilatih secara khusus oleh Han San Qian. Selama pertarungan tim, karena binatang aneh itu berukuran besar dan baju besi mereka cukup keras, seluruh pasangan menyerang seperti gunung raksasa yang bergerak. Kemanapun ia lewat, rasanya seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, dan orang-orang berbaju hitam itu menemui akhir yang menyedihkan. Dan bahkan jika mereka dipisahkan oleh pasukan lawan berbaju hitam dan dibiarkan sendirian, kemampuan tempur individu anggota Legiun Beruang Kutub tidak lebih lemah dibandingkan lawan berbaju hitam. Di bawah pelatihan rahasia Han San Qian dan perlindungan baju besi emas, setiap anggota hampir dapat memblokir 100 dengan 1, terutama dengan bantuan binatang aneh, sulit bagi lawan untuk mendekat sama sekali. Dengan cara ini, meskipun memiliki kerugian numerik yang sangat besar, Legiun Beruang Kutub benar-benar menyelesaikan penembakan dari semua sisi tanpa bergantung pada tindakan pertahanan apapun. Tetua, ada kavaleri musuh di semua sisi. Seperti yang Anda duga, musuh persis seperti yang Anda duga, dengan hampir 20.000 orang. Saya sudah menghitungnya. Ada sekitar 3.000 kavaleri emas yang menyerang dari setiap departemen. Total dari keempat pihak tepat 12.000. Ini tidak jauh berbeda dari perkiraan kami sebelumnya yang berjumlah sekitar 20.000 tentara. Saya memperkirakan sisa pasukan mungkin siap untuk menerima bala bantuan lanjutan di timur. Penatua itu mengangguk dengan gembira, sudah kubilang, terkadang kamu hanya bisa mencapai niat strategis musuh dengan berperang. Bawahan saya mengerti. Utusan khusus itu mengangguk, bawahan saya juga telah mempelajarinya kali ini. Namun, Tetua, apa langkah kita selanjutnya? Haruskah kita terus menyerang dari semua sisi sekarang? Penatua itu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan pendapat utusan khusus itu? Karena kavaleri musuh telah tersebar dan pada dasarnya kami telah menguasai jumlah mereka, tentu saja kami akan menyerang dengan seluruh kekuatan kami dari depan, meninggalkan sekitar 8.000 kavaleri yang tersisa menunggu bala bantuan di sini. Pada saat yang sama, 3 unit lainnya mengirimkan tenaga tambahan untuk menerobos serangan penembak jitu kavaleri dan mencoba mencapai keadaan pengepungan. Penatua berkata, karena utusan khusus ingin melakukan ini, ayo kita lakukan. Utusan khusus itu tercengang, Tetua, apakah Anda tidak memiliki instruksi khusus? Dalam analisa terakhir, Panglima tertinggi pertempuran ini selalu yang lebih tua. Jika dia melangkah maju saat ini, sepertinya dia yang memimpin. Oleh karena itu, meskipun tetua memintanya untuk memutuskan segalanya, dia hanya dapat memastikannya lagi. Saya tidak punya instruksi apapun. Semuanya harus diperjuangkan sesuai dengan ide Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya apa pengaturan Anda setelah Anda mengambil tindakan, sehingga saya dapat memahami situasi saat ini di medan perang. Itu sudah cukup. Orang tua itu tersenyum. Utusan khusus itu menerima perintah, saya mengerti, dan saya akan melakukan apa yang diperintahkan. Setelah berbicara, utusan itu segera pergi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, suara klakson khusus terdengar di kamp.
Berdasarkan perintahnya, serangan ditingkatkan dari semua sisi. Untuk sesaat, Scar dan 4 orang lainnya juga merasakan tekanan dengan jelas. Serangan frontal adalah yang paling kuat. Meski ketiga kubu lainnya tidak memiliki pasukan sebanyak itu, mereka sama-sama ganas. Karena tidak ada pilihan lain, Scar hanya bisa gigit jari dan membiarkan semua orang melawan. Setelah pertempuran berlangsung sekitar 1 jam, tim kavaleri jelas sudah cukup lelah. Walaupun mereka memang pemberani dan tak terkalahkan, mereka tetaplah manusia dan makhluk hidup, dan pada akhirnya mereka semua akan lelah. Sudah ada banyak laki-laki berbaju hitam, dan mereka bisa berperang gesekan. Selain itu, laki-laki berbaju hitam ini bisa dibangkitkan dan disembuhkan, sehingga pertarungan hampir tidak ada nyawanya sama sekali. Konsumsi semacam ini sudah sangat besar, dan resimen kavaleri beruang kutub segera kehabisan tenaga. Komandan, prajurit di 3 sisi sangat lelah. Meskipun mereka mengertakkan gigi dan bertahan, tindakan mereka jelas lambat. Jumlah lawan sangat banyak dan gerakan mereka fleksibel. Setelah kita melambat, itu akan sangat suram. Perawakan mereka yang besar pada awalnya merupakan sebuah keuntungan, tetapi begitu mereka melambat dan kehilangan dampaknya, itu juga merupakan kerugian bagi mereka. Ini seperti singa versus hiena. Ketika singa jantan sudah cukup kuat, kawanan hiena secara alami tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, begitu singa jantan sakit atau lelah, tubuhnya yang besar akan menyulitkan dia untuk melihat kepala dan ekornya. Pada akhirnya, dia hanya akan dikepung sampai mati oleh kawanan hiena. Pasukan beruang kutub saat ini adalah singa yang lelah. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketiga pihak sudah dalam bahaya besar, desak bawahannya. Bab 4745, Rotasi. Scar sudah tahu ini akan terjadi. Tapi sejujurnya, dia adalah seorang pemula di medan perang, dia selalu mengambil langkah demi langkah dan tidak pernah memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Kita masih memiliki beberapa pasukan, bagaimana kalau kita pergi secepatnya untuk mendukung ketiga kubu lainnya agar ketiga kubu lainnya bisa beristirahat. Ada 9.000 orang di 3 sisi, dan jumlah beruang kutub lebih dari 30.000, pasti bisa diganti kalau mau. Namun dengan cara ini, akan sangat sulit bagi sejumlah orang untuk bertahan dan beralih ke depan. Saat ini terdapat 5.000 kavaleri yang bertempur di timur, secara teoritis personel cadangan dapat menggantikan orang di semua sisi, kemudian menunggu orang yang digantikan beristirahat, kemudian bergilir dan terus menggantikannya. Namun masalahnya saat ini ketika mereka bertempur di semua sisi, masih ada pasukan dalam jumlah besar dan gelap di belakang musuh. Jika pasukan dan kuda diganti saat ini dan serangan umum dilancarkan dari depan, tidak akan ada dukungan dari depan. Kalaupun ada, mereka hanyalah pasukan lelah yang ditarik dari segala sisi, tidak ada bedanya dengan apapun. Komandan, tidak ada pilihan lain. Jika kita tidak berubah, semua pasukan di ketiga sisi akan diseret dalam waktu setengah jam. Saat itu, akan ada lebih banyak saudara yang tewas dan terluka, dan kita juga akan dikalahkan. 3 sisi, dan kita akan diserang dengan ketat. Scar mengangguk, itu masuk akal. Jika tidak disimpan maka akan langsung mati, jika disimpan setidaknya dapat berjuang lebih lama. Pimpin pasukan segera untuk mengubah pertahanan. Namun, jangan berubah pada saat yang bersamaan. Mengapa? Pemimpin aliansi memberiku kitab surga, untuk tujuan apa? Kavaleri. Jika pemimpin aliansi tidak sengaja menyembunyikan jumlah kavaleri, mengapa dia memberikan kitab surga kepada dirinya sendiri? Dia bisa melepaskan semua kavaleri sekaligus. Oleh karena itu, setelah berpikir panjang, Scar percaya bahwa Han Sanqian memiliki tujuan. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menyerahkan semua kartunya setelah pertarungan. Jika kita mengubah pertahanan kita, kita mengubahnya satu persatu dari selatan ke utara. Dengan cara ini, pasukan di semua sisi terus beredar. Orang-orang yang kita tambahkan adalah apakah orang-orang asli kita telah dibangkitkan, atau tentara baru telah tiba. Gantikan mereka. Pihak lain akan menyentuhnya. Tidak yakin. Mendengar saran Scar, bawahannya langsung tertawa, Komandan, kamu benar-benar pintar. Apa kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Sebelumnya, Scar juga sangat senang. Itu hanya kilasan inspirasi. Selama dia menggunakan metode ini, secara teoritis,
4 pasukan ditambah satu lagi dapat menyelesaikan rotasi. Ini dapat menyelesaikan masalah saat ini semaksimal mungkin dan menyembunyikan jumlah orang. Hehe, setelah mengikuti pemimpin aliansi begitu lama, kamu selalu bisa belajar kepintaran. Jangan kaget. Pergi dan beritahu departemen ketiga dulu. Bala bantuan akan segera tiba. Biarkan mereka menggigitku dengan giginya, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya bala bantuan tiba. Aku harus menggigit musuhku sampai mati. Ya. Dengan perintah Scar, seluruh pasukan segera bangkit dan berjalan kembali. Trik ini memang bermanfaat dan hampir cepat mengatasi masalah kelelahan kavaleri. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah suplemen semacam ini masih terbilang berbahaya. Utusan khusus, musuh sudah kelelahan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menambah tenaga kita? Saat pertempuran di garis depan, bawahannya juga berkata kepada utusan khusus mereka. Utusan khusus itu tersenyum, para prajurit di ketiga sisi ditambah 10.000 kuda. Tambahkan saja 10.000. Mereka hanya punya 20.000 orang, jadi bergilir. Namun, dengan 14.000 orang yang berdiri di sini, yang tersisa hanya sekitar 6.000 orang. Meski penggantian ini bisa bertahan sebentar, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Setelah itu mengatakan ini, dia melirik ke arah bawahannya dan berkata, jangan cemas, mainkan saja dengan mereka perlahan. Bawahanku mengerti. Saat musuh menambah jumlah mereka lagi, jelas bahwa kavaleri akan lebih cepat lelah, dan kebutuhan rotasi secara alami akan meningkat. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan ketika hari sudah gelap. Utusan itu tersenyum lembut, berbalik dan kembali ke baraknya. Karena para tetua berulang kali menyuruh saya bersabar, saya tidak terburu-buru untuk mendapatkan panen cepat. Luangkan waktu, bermain, luangkan waktu Anda. Malam kembali gelap. Sudah sehari penuh sejak Han Sanqian tinggal di kamar pribadi. Luo telah berada di sini tidak kurang dari 20 kali dalam beberapa waktu terakhir, dan setiap kali dia berada di luar pintu selama beberapa menit, mencoba melihat apakah Han Sanqian telah keluar. Ketika dia tidak keluar, dia selalu ragu untuk berbicara, dan akhirnya pergi dengan marah. Tapi sekarang, Luo Yuan ada di sini lagi. Kali ini, dia tidak berencana melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, karena waktu hampir habis, dan dia juga punya cukup alasan untuk memasuki kamar pribadi. Bab 4746 Tempat Latihan. Tuan Han, ini sudah malam. Anda sudah berada di rumah sepanjang hari. Ini waktunya makan malam, aku membawakanmu makanan. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membuka pintu dengan cepat sebelum Han Sanqian menolak. Kedua tentara itu bertindak cepat. Setelah membuka pintu, Luo Jin segera masuk. Di dalam rumah, Han Sanqian sedang berbaring di kursi malas di kamar pribadi dengan tusuk gigi di mulutnya. Dia tidak tertidur. Ketika dia melihat Luo Jin masuk, dia terus tersenyum. Turun dan tutup pintunya. Setelah mengirim anak buahnya pergi, Luo Jin meletakkan makanan di atas meja dan memandang Han Sanqian sambil tersenyum, Tuan Han, waktunya makan. Han Sanqian berdiri, berjalan ke meja, dan berkata, saya pikir penguasa kota Luo tidak terlalu peduli apakah Han akan lapar, bukan? Tentu saja tidak perlu dijelaskan lebih jauh mengenai hal ini. Han Sanqian adalah seorang kultivator. Meski ia bukannya tidak lepas dari kembang api dunia, setidaknya kemampuannya menahan lapar jauh lebih unggul dari yang lain. Dia benar-benar tidak peduli apakah Han Sanqian makan atau tidak, dia hanya mencari alasan untuk masuk. Melihat bahwa dia terlihat jelas, dia tidak panik. Bagaimanapun, dia adalah seorang Jianghu tua. Dia tersenyum lembut dan berkata dalam satu pukulan, Tuan Han, mengapa Anda harus mengolok-olok saya? Sejujurnya, ini hanya perang tentangmu. Bagi Ye Tiancheng dan aku, sebenarnya itu tidak berarti banyak. Jika kamu menang, sebagai pahlawan, aku akan mendapat sejumlah keuntungan dan membayar pajak lebih sedikit. Jika kamu kalah, aku hanya akan membayar apa yang seharusnya aku bayarkan. Tapi kamu... Han Sanqian tersenyum, jika sesederhana itu, mengapa Tuan Kota Luo harus mengkhawatirkan hal ini? Mengapa dia harus begitu peduli pada Han? Anda seorang pengusaha, saya mengerti. Saya tidak ingin memberitahu Anda apapun. Itu tidak berarti apa-apa. Luo Jin tidak menyangka Han Sanqian begitu berterus terang,
dan dia tidak bisa turun dari panggung untuk sementara waktu, tapi untungnya, Han Sanqian akhirnya mengangkatnya lagi di paruh kedua kalimatnya. Sambil tersenyum canggung, Luo Jin berkata, "Baiklah, Tuan Han, maafkan saya karena terlalu banyak bicara. Perang di luar telah berlangsung sepanjang hari. Tahukah Anda bahwa anak buah Anda sudah mulai menggunakan rotasi untuk melawan musuh?" Rotasi. Han Sanqian tersenyum. Luo Jin melihat Han Sanqian benar-benar bingung, jadi dia memberitahu Han Sanqian detail pertempuran yang terjadi pada siang hari. Setelah mendengar ini, Han Sanqian masih tidak bisa menahan tawa. Sejujurnya, dia bisa memperkirakan musuh akan melakukan ini, tapi kemampuan Scar untuk merespon seperti ini di luar dugaannya. Orang sembrono seperti dia harus menjadi teladan bagimu untuk meniduriku dan aku akan melawanmu. Hasil. Orang ini juga mulai memainkan taktik dan melakukan beberapa rotasi yang buruk. Melihat wajah Han Sanqian yang penuh tawa dan air mata, Luo Jin mengira dia juga terjebak oleh perang, dan mau tidak mau berkata, "Tuan Han, aku tidak memberitahumu, sekarang kamu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan kamu belum saya tidak secara pribadi mengambil perintah, ini sama saja dengan menunggu mati perlahan. Apa bedanya?" Han Sanqian tersenyum, bukankah Scar menanganinya dengan baik? Menurut perkiraan awal Han Sanqian, Scar seharusnya bertempur secara sembarangan, jadi ini berarti tentara telah dikalahkan hingga titik kehancuran. Di luar dugaan, bukan saja pasukannya tidak tumbang, namun mereka tetap merespon dengan tertib. Itu adalah hal yang tidak terduga. Rotasi seperti itu memang terlihat bagus, tetapi jelas juga memberitahu pihak lain bahwa Anda lemah. Jika tidak, mengapa repot-repot menghadapinya dengan cara ini? Han Sanqian mengangguk. Apa yang dikatakan Luo Jin memang masuk akal. Meskipun Scar memang bisa menghilangkan kepenatan pasukan, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa ini hanya untuk dukungan. Jika tidak, bala bantuan harus dikirim secara langsung. Ini normal. Bagaimanapun, Scar adalah komandan baru di medan perang. Meski sentuhan akhir kali ini dilakukan dengan baik, di sisi lain, beberapa kekurangan pasti akan terungkap. Ini normal. Tuan Luo, saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi komandan mana yang tidak belajar dari kesalahan, dan komandan mana yang tidak berhasil dari kegagalan? Mendengar ini, Luo Jin sangat marah hingga hidungnya bengkok. Jadi, dari apa yang Anda katakan, apakah Anda menganggap ini sebagai tempat latihan? Tuan Han, apakah kamu serius? Tentu saja, saya punya rencana pertempuran untuk besok, apakah Anda ingin mendengarnya? Kata Han Sanqian. Meskipun dia sangat tertekan, setelah mendengar bahwa Han Sanqian akhirnya punya rencana, Luo Jin segera menenangkan diri dan berkata, "Tolong beritahu saya, Tuan Han." Bab 4747 semuanya pahit. Rencananya besok Scar akan tetap memegang komando. Bagiku, tinggal sendirian di kamar pribadi hari ini agak membosankan. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa mencarikanku beberapa puisi dan lagu besok dan aku bisa membacanya saat aku tidak ada pekerjaan. Ah! Tercengang, kali ini Luo Jin benar-benar tercengang. Situasi menjadi sangat mencekam, tapi Han Sanqian masih ingin Scar terus mengambil alih komando. Terlepas dari hal lain, siapapun yang memiliki sedikit otak tahu bahwa meskipun musuh tidak melancarkan serangan sengit setelah gelap, jika mereka terus dikonsumsi seperti ini, 3.000 kavaleri Han akan benar-benar habis besok. Sekalipun berputar, ibarat bekerja di jalur perakitan, jika jumlah Anda tidak mutlak mencukupi, maka jika ada masalah di lini manapun, akan terjadi masalah yang sangat serius. Tapi sekarang, 3.000 orang Han jelas tidak mampu menghadapi pasukan berjumlah 800.000 orang. Sudah cukup sekarang, hanya karena kekuatan lawan saja tidak cukup. Selain itu, hal yang paling tidak dapat ditanggung Luo Jin adalah tidak apa-apa bagimu untuk meninggalkan pasukan di bawah komando Scar, tetapi kamu harus menjadi panglima tertinggi. Namun pada akhirnya, Anda ingin membaca buku di rumah. Sial, bahkan Luo Jin yang pemarah pun tidak bisa berkata-kata saat ini. Apa? Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi, Tuan Kota Luo? Jika Tuan Kota Luo tidak mau, biarlah, aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu mau. Itu pengaturanmu. Tuan Han, ini bukan masalah uang sama sekali, tapi situasi saat ini. Begitu pasukan musuh menyerang kota Yetian, kamu pasti akan mati. Luo Jin patah hati.
Bahkan jika Han Sanqian makan abalon setiap hari, dia tidak akan mengambil sepeser pun darinya. Han Sanqian tersenyum, oke, jika kita benar-benar menelepon, akulah yang akan mati, kan? Seperti yang dikatakan Tuan Kota Luo sebelumnya, Ye Tiancheng hanyalah orang luar, jadi kamu tidak perlu khawatir. Silakan, aku akan makan sendiri. Ingatlah untuk meminta seseorang mengantarkan makanan besok pagi. Lupakan saja, ayo kita antar malam ini. Kalau tidak, ini akan menjadi malam yang panjang dan itu tidak akan mudah. Luo Jin menanggungnya. Setelah dikalahkan berulang kali, apa yang bisa dia lakukan? Berbalik dengan depresi, Luo Yuan pergi tanpa sopan santun. Awalnya, dia mengira Han Sanqian sedang mencoba menjual sesuatu, jadi dia menjaga pasukannya tetap diam. Namun setelah menundanya hingga sekarang, dia merasa mungkin pemikirannya salah. Ini bukan penundaan sama sekali, dan ini bukan kepura-puraan Han Sanqian sama sekali, dia jelas tidak tahu bagaimana cara memerintah. Dengan kata lain, dia takut. Oleh karena itu, saya hanya berani bersembunyi di tempat seperti ini dan tidak berani keluar sama sekali. Dia sangat bagus sebelumnya, tetapi Luo Jin percaya bahwa meskipun dia memiliki kekuatan, pasti ada keberuntungan. Kalau tidak, ini tidak masuk akal. Tapi kali ini, dia tiba-tiba menghindari pertempuran karena alasan sederhana, musuh terlalu kuat. Bagaimanapun, Han Sanqian hanya bermain-main di masa lalu, jadi tekanan yang dia hadapi pasti tidak besar. Tapi kali ini, ada 800.000 musuh di dalam kota, itu tidak mungkin. Han Sanqian ketakutan. Namun, dia mungkin menjaga wajahnya sendiri, jadi dia terus berpura-pura di sini. Nah, hanya dengan cara inilah semuanya bisa dijelaskan secara masuk akal. Hei, awalnya aku berharap orang ini akan mengubah dunia, tapi Luo Jin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, aku memang cukup bodoh. Mereka telah memerintah kita begitu lama. Jika dunia akan berubah, itu pasti sudah berubah sejak lama. Saya jelas sudah terlalu lama tertekan, dan beberapa pemikiran aneh muncul di benak saya. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah penjaga yang berdiri di dekat pintu dan menatap mereka, saya akan mengirim pelayan saya untuk mengantarkan beberapa buku nanti. Kalau begitu, Anda bisa membawanya masuk. Tuan Kota, apakah kamu tidak datang? Penjaga itu bertanya dengan curiga. Menurut lintasan hari ini, penguasa kota di kotanya sendiri harus melakukan semuanya sendiri, dan dia tidak sabar untuk masuk ke dalam bahkan untuk sesaat. Sekarang, ini akan menjadi kesempatan bagus, tapi dia tidak datang sendiri. Aku. Luo Jin tersenyum lembut, tapi matanya penuh kepahitan. Bab 4748 Luo Yinger. Apa lagi yang kamu lakukan di sini? Awalnya, dia agak percaya diri dan penuh harapan tentang Han Sanqian, meskipun sesepuh datang sendiri, dan meskipun sesepuh juga membawa pasukan sebanyak 800.000 orang. Namun penampilan Han Sanqian dalam 2 hari terakhir membuat semua itu hilang. Dia sekarang hanya memperlakukan Han Sanqian sebagai tamu terhormat, tetapi di kota tempat kota Yetian melakukan bisnis seperti ini, bisakah tamu terhormatnya terlalu sedikit? Ayah, kamu kembali. Sekembalinya ke rumah, Luo Jin terkejut saat mengetahui putrinya Luo Yinger, yang jarang meninggalkan kamar kerja, sedang menunggu di aula utama awal malam ini. Yinger, ini sudah larut, kenapa kamu tidak istirahat? Apakah kamu mencari ayahku? Kata Luo Jin lembut. Luo Yinger mengamati kata-kata dan ekspresinya, dan melihat wajah ayahnya sedikit muram, dan berkata, Ayah, apakah kamu masih tinggal di kamar pribadi bersama Tuan Han? Luo Jin benar-benar tidak ingin membicarakan apapun tentang Han Sanqian, dia sudah cukup kesal, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah putrinya, dia mengangguk dengan berat, ya, dia selalu berada di kamar pribadi. Dan yang lebih keterlaluan lagi dia justru memintaku mengirimkan beberapa puisi dan lagu untuk menghilangkan kebosanan. Alis Luo Yinger sedikit berkerut, tanpa halangan benda lain, kulitnya yang putih dan seperti batu giok, meskipun dia hanya memakai sedikit riasan, fitur wajahnya yang sempurna membuatnya hampir seperti bintang yang paling mempesona di malam hari. Puisi. Luo Yinger juga sangat meragukan hal ini. Jangan bicarakan itu. Menurutku Han Sanqian mungkin adalah orang dengan reputasi palsu. Kedengarannya bagus membiarkan bawahannya memimpin pertempuran, tapi bawahannya hanyalah pemula di medan perang.
Dia jelas tidak berani melakukannya itu sendiri, tapi dia menjaga wajahnya sendiri dan meminta bantuan. Itu hanya alasan yang buruk. Luo Jin berkata tanpa daya. Luo Yinger sedikit mengernyit, tetapi tidak langsung mengambil kesimpulan, berkata, saya melihat Han Sanqian masih sangat muda dan dapat melakukan hal yang sensasional. Saya kira dia bukanlah tipe orang yang rakus akan kehidupan dan takut mati. Yinger mengenal orang dengan baik tetapi tidak mengetahui isi hatinya. Faktanya, justru karena dia masih muda dia memiliki banyak ide cerdas. Setelah menghadapi masalah, dia secara alami akan takut. Sebagai seorang ayah, dia juga tumbuh dewasa. Menjadi muda. Tentu saja, ini sangat penting baginya. Sudah jelas. Oke, ini sudah larut. Ada perang di luar sekarang. Sebagai seorang putri, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Setelah mengatakan ini, Luo Jin berbalik dan ingin pergi. Luo Yinger mengambil beberapa langkah untuk menyusul ayah. Ada yang lain. Luo Yinger berpikir sejenak, tapi akhirnya berhenti bicara. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ayahnya, tetapi berdasarkan pengetahuannya tentang orang-orang, dia tidak menganggap Han Sanqian adalah tipe orang yang hanya mencari ketenaran, apalagi seseorang yang rakus hidup dan takut dari kematian. Namun dengan penampilan ayahnya saat ini, dia tahu betul bahwa bujukan sebanyak apapun tidak akan berarti banyak. Kembali ke kamar kerjanya, Luo Yinger tidak tertidur, tetapi duduk sendirian di depan ambang jendela, memandangi langit malam, melamun. Pembantu itu datang dan menutupinya dengan selimut. Nona, ini sudah larut malam, tidurlah lebih awal, hari ini dingin sekali. Luo Yinger tidak menjawab, hanya mengangguk sedikit. Nona, apa yang kamu pikirkan? Pelayan itu bertanya dengan lembut, apakah itu Han Sanqian? Luo Yinger tidak menyangkal bahwa pelayan itu seperti saudara perempuan kandungnya. Dia tidak menghindar darinya, ayah berkata bahwa Han Sanqian serakah terhadap hidup dan takut mati akhir-akhir ini, tetapi saya selalu berpikir bahwa Han Sanqian adalah tidak seperti ini. Nona, apakah menurut Anda Han Sanqian menjual obat di labu tersebut? Pelayan itu bertanya. Saya tidak yakin, tapi seharusnya sama, kan? Lagi pula, saya benar-benar tidak percaya bahwa seseorang dengan tingkat kultivasinya akan merespons perang yang kecil kemungkinannya untuk menang dengan cara ini. Entah menerobos secara langsung atau melarikan diri secara diam-diam. Jika master seperti Han Sanqian memilih untuk melakukan ini, meskipun pasukan musuh berjumlah 800.000, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Mengapa dia merespons sedemikian rupa untuk menghindari perkelahian? Tapi Nona, apa yang dikatakan tuannya bukannya tidak masuk akal. Tidak mudah baginya untuk kabur. Dia mungkin ingin menggunakan pasukannya sendiri untuk memakan orang lain. Setelah konsumsinya hampir sama, itu memang pilihan terbaik untuk ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah mendengar penjelasan ini, Luo Yinger merasa itu masuk akal dan tidak dapat membantahnya untuk beberapa saat. Setelah hening beberapa saat, Luo Yinger memikirkan sesuatu, lalu dia dengan lembut memanggil pelayan itu kepadanya, dan kemudian membisikkan sesuatu di telinganya. Mendengar ini, pelayan itu merasa sedikit malu, Nona, Anda seorang wanita, jadi. Bagus bukan? Bab 4749 Sang Putri akan menikah. Reputasi putri kota Yetian memang penting, tapi bukankah reputasi pahlawan Han lebih penting? Lakukan saja. Ya. Meskipun pelayan itu merasa malu, dia memikirkannya dan berbalik dan mengikuti instruksi istrinya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sesosok tubuh keluar dari kamar kerja sang putri. Keesokan paginya, Han Sanqian baru saja bangun dari tidurnya. Dia tidak tidur sepanjang malam kemarin, jadi Han Sanqian harus istirahat yang cukup hari ini. Ketika saya bangun, saya mendengar jalanan di luar sangat sibuk. Han Sanqian sudah beberapa lama berada di kota Yetian, sebelum acara akbar itu pasti jalanannya tidak begitu ramai, apalagi kota Yetian yang masih dilanda perang. Meskipun pertempuran ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka, bagaimanapun juga, di mana terjadi perang, masih ada ketenangan yang dimilikinya. Tingkah lakunya yang tidak seperti biasanya hari ini bahkan membuat Han Sanqian sedikit bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun dan membuka jendela. Di jalan raya, meski tidak bisa dikatakan lautan manusia, namun setidaknya ramai, mereka membentuk dua baris dan memberi jalan ke jalur tengah.
Dalam perjalanan, seorang pria tampan perlahan berhenti di lantai bawah restoran. Kursi sedan ini berukuran panjang sekitar 3 meter dan lebar 2 meter, berbentuk persegi, dengan tirai di atasnya, berwarna putih seperti batu giok, sangat indah dan juga menandakan bahwa orang yang dapat duduk di dalam sedan tersebut kursinya harus perempuan, kalau tidak mahal. Bagaimana situasinya? Han Sanqian sedikit mengernyit. Sial, putriku benar-benar meninggalkan mansion tanpa izin. Ini tidak biasa. Ya, meskipun ada acara besar atau pertemuan akbar di kota Yetian, sang putri mungkin tidak akan muncul secara langsung. Saya pikir menghadiri acara akbar ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi saya tidak menyangka dia akan benar-benar muncul di depan restoran ini. Ya, Tuan Putri, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun restoran ini bukanlah tempat benar dan salah, ini bukanlah tempat yang elegan. Ini sama sekali tidak sesuai dengan status seorang putri. Bisakah seseorang mengundang sang putri untuk datang ke sini? Saya mendengar bahwa Han Sanqian tinggal di kamar pribadi restoran ini. Apakah sang putri ada di sini untuk menemuinya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Sang putri adalah dewiku. Bagaimana dia bisa tinggal bersama pria lain? Rumor jelas hanya rumor. Bukankah sang putri membeli Han Sanqian sebagai budak? Meskipun dia kemudian mengetahui bahwa dia adalah Han Sanqian, kesepakatan itu tentu saja sulit dilakukan, tetapi uang itu harus dikembalikan. Saya pikir sang putri ada di sini hanya untuk menagih hutang. Jangan main-main, pikirkanlah. Di tengah pertanyaan, Luo Yinger turun dari kursi sedan. Meski wajahnya ditutupi kain tule, keseluruhan fitur wajah dan temperamennya masih menyesakkan. Sangat cantik. Putri, kamu hanyalah dewiku, lihat aku. Ada kerumunan saudara babi di luar, dan mata mereka berbinar, tetapi Luo Yinger bahkan tidak melihat orang-orang di luar setelah turun dari sedan. Dia hanya menundukkan kepalanya dan dengan cepat memasuki restoran dengan bantuan pembantunya. Melihat bahwa itu adalah sang putri, para penjaga di depan kamar pribadi Han Sanqian langsung menyambutnya. Wanita itu di sini untuk menemui Han Sanqian, tolong beritahu saya. Kedua penjaga itu mungkin tidak menyadari bahwa putri mereka akan datang ke sini. Mereka tertegun sejenak dan kemudian menyadarinya. Dia hendak berbalik dan melaporkan ketika suara Han Sanqian datang dari dalam, Yang Mulia, ruangan ini kacau. Anda adalah orang yang beratnya 1000 pound, jadi mohon jangan masuk agar tidak kotor. Baiklah, Anda Han Sanqian, Nyonya telah datang jauh-jauh ke sini dan Anda sudah berada di sini, tetapi Anda menemukan alasan untuk mengelak. Apakah Anda laki-laki? Pelayan itu memarahi dengan marah. Han Sanqian tersenyum lembut dan tidak membantah. Pelayan itu ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Luo Yinger menahannya, dan kemudian memberi sedikit hormat ke pintu. Gadis kecilku Luo Yinger hanyalah seorang pelacur, bagaimana aku bisa memiliki tubuh yang kaya? Kali ini saya pergi ke Daxia Han, dan saya benar-benar punya sesuatu. Kita perlu mendiskusikan sesuatu yang penting, saya ingin tahu apakah Tuan Han dapat meluangkan waktu. Putri, mengapa Anda begitu sopan padanya? Kata pelayan itu tidak puas. Bagaimanapun, ini bukan urusan Ye Tiancheng. Sudah sangat baik bagi putri kita sendiri untuk merendahkan diri ke level ini. Memang tidak pantas harus tunduk pada Han Sanqian seperti ini. Luo Yinger memelototinya sedikit dan memberi isyarat padanya untuk tidak main-main, apalagi mengatakan hal seperti itu. Meskipun pelayannya tidak puas, dia hanya bisa menahan nafas dan merasa sangat tertekan. Segera tidak ada pergerakan di ruang pribadi. Sekitar beberapa menit kemudian, ketika mereka berdua menunggu dengan tidak sabar, pintu tiba-tiba terbuka. Bab 4750 Saya tidak bisa. Putri, silakan masuk. Di dalam, Han Sanqian sudah berdiri di sana, memandang Luo Yinger dan tersenyum sopan. Pelayan itu jelas tidak puas karena Han Sanqian telah menunggu sampai sekarang untuk membuka pintu, dan wajahnya penuh kebencian. Namun, sang putri tidak peduli dan menjawab dengan senyuman sopan dan berjalan ke kamar pribadi. Aku bertanya-tanya mengapa sang putri datang ke sini. Han Sanqian berkata sambil tersenyum sambil menuangkan teh.
Luo Yinger duduk dengan lembut, berterima kasih kepada Han Sanqian atas tehnya, dan kemudian berbicara sedikit, sekarang sedang terjadi perang di luar, gadis kecil itu juga telah mendengar ayahnya berbicara tentang beberapa perubahan, jadi dia sangat khawatir, jadi si kecil gadis ingin datang. Tanyakan pada pahlawan apakah dia punya tindakan pencegahan. Meskipun gadis kecil itu sudah lama tidak mengenal Handaxia, dia tahu bahwa Handaxia bukanlah orang yang menyusut. Apakah kamu menemui kesulitan? Meskipun gadis kecil itu tidak berbakat, dia mahir dalam seni perang sejak dia masih kecil. Mungkin dia bisa membantu sang pahlawan. Mendengar ini, Han Sanqian berkata, sebenarnya Han tidak menemui masalah apapun. Bisakah kamu memberitahuku tindakan pencegahan apa yang dimiliki pahlawan itu? Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya, Han tidak punya strategi apapun untuk melawan musuh. Kamu tidak punya strategi apapun untuk melawan musuh. Hei, kami punya pasukan besar di wilayah ini, dan kamu tidak punya strategi sama sekali. Kamu tidak bercanda, kan? Pelayan itu cemas. Luo Yinger juga memandang Han Sanqian dengan sedikit tidak percaya. Dia sangat marah tentang hal seperti ini tetapi dia tidak memiliki tindakan pencegahan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Belum lagi dia adalah Han Sanqian, meskipun dia orang biasa, dia pasti bisa berbuat sesuatu, bukan? Sekalipun itu tidak ada gunanya. Han Sanqian tersenyum, saya tahu Anda tidak akan percaya ketika Anda mengatakannya, tapi itu benar. Saya bersumpah demi Tuhan. Mendengar ini, kedua wanita itu saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka, sepertinya Han Sanqian benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Luo Yinger ragu-ragu lagi dan lagi, tapi akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, menurut apa yang gadis kecilku lihat, pasukan musuh sekarang berjumlah hampir 1 juta, yang bisa dikatakan merupakan keuntungan yang luar biasa. Kota Yetian adalah tidak dapat dipertahankan, jadi jika kita ingin melawan mereka, kita tidak bisa bertahan secara pasif seperti yang kita lakukan sekarang. Han Sanqian tersenyum, memandang Luo Yinger, dan berkata, oh. Putri, apakah Anda bermaksud mengambil inisiatif? Putriku telah melihat resimen kavaleri Anda. Memang sangat kuat. Mereka memiliki pertahanan yang baik dan dampak yang besar. Jika Tuan Han memusatkan pasukannya di satu tempat, resimen kavaleri akan menjadi senjata pengepungan yang tak terkalahkan. Kota dapat dihancurkan. Ini apa masalah dengan 1 juta tentara? Dalam hal ini, setelah para pahlawan menerobos pengepungan berat ini, semuanya akan menjadi sulit. Dengan kepiawaian Han Sanqian, begitu berhasil lolos dari kepungan berat, akan seperti harimau turun dari gunung dan singa yang bangkit, bukan tidak mungkin bisa melawan balik dalam pertarungan ini. Han Sanqian mengangguk, saya tidak menyangka bahwa sang putri, yang kaya akan emas, tidak mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis, tetapi juga memiliki pencapaian tinggi dalam taktik medan perang. Sang putri memang benar, apakah Han Sanqian ingin melarikan diri atau melawan, prioritas pertamanya adalah keluar dari pengepungan. Ini adalah taktik terbaik, dan tidak ada seorang pun. Gadis kecil itu hanya memamerkan wajah jeleknya. Dia tidak memiliki prestasi. Yang dia inginkan hanyalah membantu Handaxia keluar dari kesulitan saat ini. Han Sanqian berkata, saya menerima kebaikan sang putri, tapi jujur saja kepada sang putri, Han Sanqian tidak pernah berpikir untuk pergi dari sini dari awal hingga akhir. Hei, Han Sanqian, jangan berpikir kamu hebat hanya karena reputasimu sedikit, oke? Putriku sangat menghargaimu, jadi dia memberimu nasihat. Jangan bersyukur. Pelayan itu marah. Luo Yinger dengan cepat meraih pembantunya, lalu memandang Han Sanqian dan berkata, Tuan Han, kamu tidak berencana untuk pergi dari sini. Tapi kamu juga melihat ini. Nona, sebaiknya kamu berhenti membujukku. Menurutku Han Sanqian tidak memiliki kemampuan sama sekali. Bukannya dia tidak ingin pergi, dia tidak bisa pergi. Meskipun resimen kavalerinya berani, tapi juga perlu bekerja sama dengan kemampuan superiornya. Saya pikir, dia tidak melakukannya. Kata pelayan itu. Meskipun dia telah menunjukkan kemampuannya, kekuatan setaranya berbeda. Oleh karena itu, hanya dapat dikatakan bahwa Han Sanqian memiliki kemampuan, tetapi itu bukanlah kemampuan yang sangat kuat. Menghadapi ejekan seperti itu, Han Sanqian tersenyum canggung, oke, Hanlah yang tidak kompeten.
Mari kita berhenti bicara hari ini. Kamu boleh pergi. Begitu dia selesai berbicara, pelayan itu tiba-tiba berdiri dan menamparkan telapak tangannya di atas meja.